Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai pemrograman website. Selamat datang di Programming Ekstrakurikuler. Pada video kali ini, konten pembelajaran yang akan kita bahas adalah yang pertama, kita akan berkenalan dengan website. Jadi apa itu website dan ada apa sih dengan website gitu. Yang kedua, kita akan berkenalan dengan yang namanya server dan klien. Setelah itu, kita akan memahami anatomi yang dimiliki oleh website. Bagaimana sih bagian tubuh website? Nah, yang terakhir, yang keempat, kita akan melakukan persiapan sebelum kita mempelajari atau mempraktikkan cara membuat website sederhana. Oke, materi pertama yaitu apa itu website. Website adalah sebuah halaman yang menampilkan informasi berupa teks atau gambar. Website ini dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Jadi kalau misalkan teman-teman mengetikkan sesuatu dengan menggunakan Google, lalu teman-teman klik, nah itu adalah merupakan website. Jadi ada sebuah halaman yang isinya bisa teks atau gambar gitu. Dan aksesnya pasti melalui internet, maka itu disebut sebagai website. Nah, teknologi website ini sebenarnya sudah ada sejak 30 tahun yang lalu. Teknologi ini dulunya atau pemprakarsa ini teknologi utamanya adalah www. Nah, teknologi tersebut ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Awalnya, website ini digunakan hanya untuk informasi antar ilmuwan, jadi bertukar informasi lah. Kalau zaman sekarang mungkin ada yang namanya sosial media. Kalau zaman dulu karena belum ada sosial media atau wadah untuk bertukar informasi, maka dibuatlah sebuah website yang gunanya untuk bertukar informasi. Nah, web pertama yang ada di dunia itu adalah web milik CERN. Bagaimana tampilannya? Tampilannya adalah seperti ini. Teman-teman boleh melihat langsung webnya di info.cern.ch. Nanti teman-teman akan diarahkan di sana, bisa melihat bagaimana sih tampilan awal dari website yang ada di dunia. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Selanjutnya adalah server dan klien. Server adalah sebuah software yang dapat menghubungkan komputer dengan komputer yang lainnya, sedangkan klien adalah perangkat yang meminta suatu layanan tertentu ke suatu server. Analoginya adalah ketika kita belanja di sebuah warung. Nah, warung ini dia diibaratkan sebagai server dan pembeli itu diibaratkan sebagai klien. Jadi ketika klien membeli sesuatu, maka server akan memberikan barang atau dagangan yang diminta oleh pembeli, seperti itu. Lalu ada client side dengan konsep server side. Bedanya apa? Kalau client side, segala sesuatu proses itu terjadi pada sisi klien, jadi pada perangkat yang dimiliki oleh klien. Contohnya HTML, CSS, dan JavaScript itu diolahnya di klien. Sedangkan server side adalah sebuah proses yang terjadi pada sisi server. Contohnya misalkan pemrosesan database. Nah, itu terjadinya pada sisi server. Lalu kita beranjak ke anatomi website. Ada bagian tubuh apa saja sih yang dimiliki oleh website? Yang pertama, tiga fondasi utama. Yang pertama adalah HTML atau Hypertext or Type Language. Dia memiliki tugas untuk memberikan kerangka dasar pada website. Yang kedua, itu ada CSS, Cascading Style Sheet. Tugasnya adalah untuk memperindah tampilan dari suatu website. Dan yang ketiga, fondasi yang terakhir, ini ada JavaScript. Tujuannya adalah memberikan fungsional pada website. Supaya lebih jelas, analoginya adalah seperti ini. Jadi HTML itu seperti kerangka tulang pada manusia yang memberikan bentuk tubuh, sedangkan CSS ini memberikan tampilan layaknya kulit pada manusia. Jadi kalau misalkan kita melihat hanya kerangkanya saja mungkin terlihat seram ya, tapi kalau misalkan sudah dibalut dengan kulit, ada
rambut dan lain sebagainya, itu kan lebih enak untuk dilihat. Lalu JavaScript ini memiliki tugas mirip seperti otak pada manusia. Cara kerja website itu sebenarnya simple. Yang pertama adalah klien meminta layanan atau merequest sesuatu kepada server, lalu server akan memproses request tersebut, apakah dia menginginkan HTML atau dia meminta sebuah gambar atau media apapun. Lalu setelah diproses, server akan mengembalikan respon kepada klien. Setelah itu baru klien menampilkan dan menerima lalu menampilkan hasil respon tersebut. Lalu apa yang akan kita pelajari di beberapa pertemuan ke depan? Yang pertama adalah kita akan mempelajari dasar HTML, bagaimana cara menggunakan tag, lalu elemen atau lain sebagainya, bagaimana cara menulisnya, itu ada di dasar HTML. Selanjutnya, setelah kita mengetahui dasar HTML, kita melanjutkan ke fundamental HTML, bagaimana cara kita membuat form, bagaimana cara kita menampilkan sebuah media berupa gambar, video, audio, atau lain sebagainya. Setelah itu semua sudah selesai, kita lanjutkan ke CSS, dasar CSS-nya. Bagaimana kita memperindah suatu tampilan, bagaimana kita memberikan warna, dan lain sebagainya lah. Setelah itu baru kita masuk ke responsive CSS. Responsive CSS ini seperti kita membuat tampilan yang berbeda antara tampilan desktop dengan tampilan mobile, sehingga pengguna itu lebih nyaman untuk melihat sesuai dengan perangkat yang digunakan. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah teman-teman harus mempersiapkan text editor terlebih dahulu. Di sini ada logo Visual Studio Code, tapi teman-teman bisa menggunakan text editor lain, semisal bisa menggunakan Vim. Teman-teman juga bisa menggunakan Atom atau Sublime Text, atau teman-teman nyamannya dengan Notepad++ juga terserah. Yang penting teman-teman harus memiliki text editor. Selanjutnya teman-teman harus memiliki web browser. Yang di sini ditampilkan adalah Google Chrome. Tapi teman-teman juga bebas untuk memilih web browser, bisa menggunakan Firefox, bisa juga dengan menggunakan Microsoft Edge. Setelah teman-teman mempersiapkan kedua hal ini, maka teman-teman bisa melanjutkan ke next video. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya.